Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman semua. Pada hari ini sebelum kita mulai beribadah, aku ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk teman-teman yang belum join Cool dan rindu untuk punya komunitas, kalian bisa kontak yang ada di layar ini. Untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dan perpuluhan, kalian bisa transfer ke rekening ada di sini. Jangan lupa untuk follow Instagram TAC di @gamecc.tac. Selamat beribadah teman-teman semua. God bless you. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at the cross?
sukacita pagi hari ini. Boleh sekali lagi suarakan. Sama-sama tepuk tangan nih saya. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kebenarannya, bukan bagi nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dia Raja, mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Katakan, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita dan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja, Raja segala raja. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Boleh kasih orang dong buat Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Aku mau lihat tangan-tangan yang masih semangat dong. Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada
dariku. Katakan Yesus. Ayo mari kita sama-sama nyanyikan teman-teman. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan teman-teman. Oke, sebelum kita masuk firman, kita mau menyembah dulu ya teman-teman. Kita siapin hati kita siapin telinga, lidah, bibir kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Syaralalalala. Syaralalalala. Tuhan Yesus, Tuhan. Syaralalalala. Mari buka mulut kita teman-teman. Oh Tuhan Yesus, Tuhan mengalir di tempat ini. Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan, hadir Tuhan, jamah setiap kami, Tuhan, Yesus, hadir Tuhan, jamah jamah hati kami, Tuhan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat
dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
sama-sama akan nyanyi lagu ini teman-teman. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes Tuhan, ini anakmu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Yesus Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah rancangan-Mu bagi setiap kami Tuhan, bahwa Engkau memandang kami sungguh sangat berharga. Kau sudah berikan pengorbanan-Mu yang sempurna bagi setiap kami, karena Engkau sayang sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh beribadah kembali kepada-Mu Tuhan. Kami mau fokus Tuhan, kami mau menyiapkan diri kami yang terbaik, sebagaimana Engkau juga sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Karena hari ini pun Kau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, yang sungguh akan sangat untuk memelihara kehidupan kami Tuhan. Baik kami yang hadir secara fisik di tempat ini maupun yang sedang mendengarkan secara online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas dan Kau akan melimpahkan karunia-Mu begitu berlimpah-limpahnya bagi setiap kami Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Dan ini kami serahkan hamba juga dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau sendiri yang pimpin hamba, Kau sendiri yang berbicara, Roh Kudus. Kau memberkati setiap kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami dengar firman Tuhan juga kami bersama-sama bersatu hati. Kalau kami boleh berikan kesempatan Tuhan, untuk kami berdoa bersama-sama buat bangsa kami Indonesia Tuhan.
yang saat ini sedang mengalami pandemi dan juga bangsa-bangsa Tuhan, khususnya buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa bersama-sama sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang pelihara bangsa kami, biar bangsa kami bisa segera bangkit pulih Tuhan dari setiap pandemi yang ada ini Tuhan. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pemerintahan, semua tim Tuhan. Bangsa kami bahkan tubuh Kristus di Indonesia Tuhan, biar bergerak Tuhan untuk menggenapi amanat agung Tuhan. Karena waktunya sudah singkat Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biar banyak generasi Yeremia yang lahir Tuhan di Indonesia Tuhan, yang bergerak memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi Indonesia Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau mendengar seperti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau serahkan waktu ke depan, di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Saya Eko Saputro, tapi sering dipanggil Eco. Saya sudah memiliki satu istri, bukan memiliki ya, sudah dianugerahi Tuhan. Satu istri dan puji Tuhan 2 anak. Anak yang kedua lahir di zaman corona yang seperti ini. Jadi kami negatif, istri positif hamil gitu ya. Dan lahir, puji Tuhan. Anak pertama selalu dibawa ke gereja waktu itu, anak yang kedua tidak pernah ketemu orang. Jadi ketemu papa mama. Jadi kalau ketemu orang baru, dia bakal kayak takut banget. Maklum, bayi corona gitu. Jadi lahir di zaman corona jadi agak kuper kali ya, kurang pergaulan. Nah, itu ya perkenalan singkat dan waktunya juga singkat gitu kan hari ini ya. Hari ini temanya yang diberikan adalah tentang komitmen untuk berubah. Commitment to change. Komitmen untuk berubah. Setiap orang pasti mau berubah. Bahkan menjadi suatu slogan, suatu tagline awal tahun baru. Ya ini kan bulan Mei gak berasa banget nih. 2020, 2021. Awal tahun setiap orang pasti akan bilang, saya mau punya target. Tahun ini mau jadi lebih baik. Saya mau menjadi pribadi yang lebih baik. Yang intinya adalah hampir setiap orang pasti maunya adalah berubah menjadi lebih baik. Komitmen untuk berubah, wow, itu bagus banget. Tapi saya akan sharingkan bahwa kenapa ya, tapi orang gak berubah-berubah. Mungkin teman-teman pernah sadar nih, diri sendirikah atau ngelihat orang lain, teman, keluarga, saudara, tiap tahun ngomongnya begitu. Saya mau menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi akhir tahun tetap sama aja. Atau kita ngalami ke diri kita sendiri. Apakah ada seperti itu? Nah ini komitmen untuk berubah ini luar biasa banget. Teman-teman, satu kebenaran yang luar biasa, Tuhan sudah menyediakan kuasa perubahan dalam hidup kita. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Apalagi dalam Tuhan itu kuasa banget, berkuasa banget. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan kuasa perubahan. Contohnya tadi kalau kita dengar Voice of Pentecost gitu kan, yaitu sebelum saya bawa sharing, saya pun juga ibadah online dulu di cabang saya dengan cara online. Saya dengerin lagi tuh Voice of Pentecost. Contohnya tadi ya kan, kalau teman-teman dengar bahwa apa? Salah satu aja ya, yang rasul yang sebelumnya ketakutan tapi terima Roh Kudus, dia berubah menjadi berani untuk memberitakan Injil. Itu pada zamannya. Nah pada zaman ini apa? Ya, kita pun juga pasti ada kuasa perubahan. Apa yang mau kita rubah dalam hidup kita? Nah ini kita tanyakan lagi ke dalam diri kita masing-masing. Tapi yang pasti komitmen untuk berubah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dan kalau dilakukan itu sangat berdampak buat siapa? Khususnya buat diri kita dan bahkan nanti bisa namanya bakal berdampak positif bagi orang di sekitar kita. Sama-sama katakan amin. Nah teman-teman mengenai tentang berubah ini ada sesuatu hal yang saya bilang perlu alasan kenapa orang mau berubah. Karena orang kalau bilang saya mau berubah. Orang dunia suka bilang, wah kamu jangan bilang cuma mau berubah, kamu harus spesifik. Wah, berubah lebih baik apa? Mau merubah sikap kah? Mau mengupgrade skill kah? Berubah dalam hal apa? Harus ditentukan secara spesifik. Tetapi kalau Ko Eco coba merenungi adalah orang mau berubah, dia perlu punya alasan yang kuat kenapa dia harus berubah. Hal yang simpel deh ya, hal yang simpel nih. Saya jujur, sebelum punya anak, ya Tuhan izinkan hampir 7 tahun gak punya anak. Waduh, jujur sebelum punya anak itu kepingin punya anak. Tetapi ada satu sikap yang tidak berubah, yaitu gak suka sama anak. Yang gak heran kenapa Tuhan gak kasih. Bagi saya anak itu pikirannya absurd.
Oh ngakuk. Aduh berantak, duduk diam. Gak bisa, diam gak lu? Bahkan kalau Koeco disuruh bawa sharing di sekolah minggu, aduh serba salah. Kenapa? Kalau dibiarin ini anak berantakan lari semua. Kalau duduk, nangis. Aduh anak orang nangis. Gimana dong? Jadi pusing Koeco. Seringkali kalau bawa sharing di sekolah minggu, yang paling denger firman Tuhan adalah siapa? Orang tua dan suster yang nemenin. Karena susah tantangan bagi Koeco. Nah itu dalam hal berubah. Berubah apa? Menerima sikap anak kecil. Dan tahu nggak, waktu Koeco mulai untuk, ya Tuhan saya mau mulai menyukai anak kecil. Saya ke dokter juga tanya, dokter ini saya sama istri ada masalah nih, sampai cek sperma, cek sel telur. Dokter bilang, loh bapak ini normal, bagus. Loh kenapa? Ini gampang pak, bapak pasti kerjanya capek. Capek ya? Iya. Bapak kalau bisa coba liburan minimal seminggu di tempat yang bapak ibu suka, berhubungan gitu pasti dapat lah. Secara medis bilang aja pasti bisa. Saya bilang oke, liburan kok 3 minggu di Bali. Nggak pulang-pulang, kerjanya makan tidur, pokoknya menikmati hidup. Tetap gak dapat. Tapi gak tahu kenapa waktu ketika saya dan istri belajar untuk berubah, ternyata Tuhan tuh baik. Oh iya, ini orang udah siap diberikan. Kalau mungkin teman-teman bilang, kok saya ada lihat kok teman saya hamil di luar nikah, dia belum siap tapi dikasih anak. Ya saya gak tahu. Itu perjalanan hidup dia. Tapi yang saya tahu adalah, yang saya ngalamin adalah waktu berubah, Tuhan baru siapkan. Dan ada alasannya. Ya saya kepingin punya anak. Ternyata itu adalah suatu tanggung jawab dalam suatu pernikahan. Oh saya harus berubah. Jadi ada alasan saya harus berubah, kenapa? Karena saya harus mempersiapkan diri saya ketemu dengan sikap anak yang sangat absurd bagi saya. Dan anak saya sekarang yang satu udah mau 3 tahun, yang kedua adalah 7 bulan, udah mau 8 bulan. Mereka semua lagi di Bali, masih lanjut lagi di Bali. Saya bilang udah, papi harus pulang sendiri deh, pulang duluan. Karena udah kelamaan dari 25 April saya gak pulang-pulang. Cilimina udah chat, Bapak 16 Mei bisa gak? Gak bisa, saya masih di Bali Bu. Ci, 23 Mei bisa. 21 Mei saya pulang dari Bali sendirian doang. Istri anak saya tinggal karena mereka masih sangat cinta sekali sama Bali. Bahkan mau berubah jadi orang Bali, terserah gitu. Tapi saya bilang 30 Mei jangan extend, pulanglah ke Jakarta. Karena saya udah kangen sama kamu semua. Dan apakah sekarang udah selesai urusan dengan anak? Belum selesai. Kenapa? Saya harus menghadapi sikapnya anak umur 3 tahun. Hal yang simpel. Saya harus tetap merubah diri saya, belajar jadi orang tua yang bisa mengerti anak. Kalau dulu saya digebukin sama orang tua, saya udah janji sama Tuhan, saya mau ikuti sesuai firman Tuhan. Saya gak pukul anak saya. Boleh tanya istri anak saya, apakah saya pukul anak saya? Enggak, saya berusaha sabar. Bayangin ya, anak pertama saya adalah melankolis. Anak yang kedua adalah seperti kayak si sanguinis. Yang melankolis, nggak teriak-teriak, nggak lari-lari, tapi 30 menit kayak begitu. Kalau gue yang dulu udah gue jedotin kali palanya ke tembok beneran. Tidur Ebi, namanya Abigail, Ebi tidur. Mau nonton apa udah waktunya tidur. Nonton Upin Ipin bisa kapan aja. Udah ayo tidur. Dipelukin lagi, bolak-balik dipelukin lagi. Sayang, sabar gua. Tapi Koeco gak mungkin bisa sabar kalau Koeco gak pernah ngalamin kasih Tuhan yang begitu sabar sama Koeco sendiri. Nah makanya tadi Koeco bilang, di dalam Tuhan ada kuasa perubahan yang memampukan kita untuk berubah. Nah ini Koeco, berubah dalam hal sikap terhadap anak. Bagaimanakah dengan teman-teman? Mau berubah dalam hal apa? Koeco karena di masa pandemi di rumah aja kebanyakan nonton YouTube dan salah satunya ada ya si Felix siapa lah, Ruby itu lah ya orang duniawi mungkin ya. Tapi dia suka baca buku-buku yang positif dan dia ada baca buku Atomic Habit. Jadi dia ada YouTube-nya dibilang dibacain. Jadi dia udah baca buku dan dia kasih tahu inti-inti seharinya. Dan itu bagus bahwa dia bilang gini, Atomic Habit, atom itu adalah satu partikel yang terkecil. Nah intinya adalah kita boleh punya impian yang besar, target yang besar, tapi kalau setiap harinya tidak ada perubahan kecil yang konsisten kita lakukan, jangan harap di akhir tahun kita akan mencapai perubahan itu. Kebayang gak maksudnya?
Jadi intinya, oh iya perubahan kecil. Makanya firman Tuhan berkata, setia pada perkara kecil, maka diberikan perkara yang lebih besar. Oh iya, luar biasa ya. Jadi kalau Eco mau, ya perkara kecil, hal sabar sama anak. Orang mau bilang, nanti saya mau menjadi orang tua parenting yang luar biasa, menerapkan parenting yang luar biasa. Aduh, yaudah. Pokoknya hal yang sederhana apa? Sabar sama anak, belajar. Belajar nyuapin anak. Belajar cebokin anak. Sorry to say, tangan saya gak pernah dikotorin oleh siapapun selain diri saya sendiri. Iya dong, kalau cebok sendiri dong, masa dicebokin. Cuma anak gue yang gue harus mandiin, dia apain. Demi anak nih, satu nih. Berubah demi anak. Balik lagi, alasan kita mau berubah itu apa? Karena saya ada tanggung jawab anak. Nah teman-teman apa? Mau berubah dalam hal apa? Mungkin banyak teman-teman, saya punya ya mungkin seumuran teman-teman yang baru lulus sekolah, kuliah. Biasanya adalah berubah dalam hal merubah yang namanya dalam hal pekerjaan dia mau lebih baik lagi. Puji Tuhan, dia datang ke Koeco, katanya, kenapa? Gitu. Gimana pokoknya online shop biar rame. Pertanyaannya langsung to the point banget, boleh sih. Tapi pertanyaannya, siap gak untuk berubah tahap demi tahap, setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya? Enggak kok, pokoknya saya mau langsung minggu depan udah langsung 80 paket sehari. Dia ngelihat istri saya tuh online shop, wah enak ya. Bisa sampai 1000 paket sehari. Hey sorry, itu bukan gini nih. Tuhan saya mau 1000 paket, katanya mintalah maka akan diberi. Berarti besok tiba-tiba 1000 paket sehari, nggak ada seperti itu. Tuhan itu baik, dia tuh mau bekerja sama kita tahap demi tahap supaya kita nggak jatuh dalam kesombongan. Maka Tuhan izinkan kita untuk diproses supaya bisa berubah. Istri saya kalau bisa sampai hari ini, saya lupa dari tahun berapa ya, 2015 atau 2016. Dari 2016 sampai sekarang 2021, itu perjalanan yang dia jalanin. Dan awalnya dia berapa orang, dia sendiri. Koeco inget banget waktu dia, 2 hari 1 paket, 1 hari 2 paket, 1 hari 3 paket, lama-lama belasan paket. Belasan paket dia bilang, pokoknya mami mau targetin 30 paket sehari. Ini berubah dalam hal pekerjaan ya. Eco bilang, siapin dulu wadahnya, Tuhan akan siapin kok. Karena mami belasan paket udah kewalahan sehari. Rekrutlah 1 karyawan, mulai 1 karyawan. Dengan sangat terpaksa. Karena Cimili tipenya kalau bisa sendiri kenapa harus ada orang lain. Untungnya kalau bisa buat saya sendiri. Kalau Koeco, ayo ajak siapa yang bisa diajak bekerja sama. Seperti itu, berubah. Oh dia mau dengerin, karena udah capek juga ngurusin. Waktu itu belum punya anak. Rekrut 1 karyawan, anak gereja, oke, rekrut 1, rekrut 2, sampai sekarang karyawan 10. Untuk ya begitu. Ya kalau rata-rata 500 paket sehari, kan nggak mungkin sendiri. Betul apa enggak sih? Apakah kita mau, bisa malaikat yang akan packingin. Astaga, ini gak bisa lah. Tuhan kasih kita akal budi untuk kita berubah. Apa nih? Bahkan Koeco melihat dari teman kenalin karyawan pada mudik kemarin. Iya, karena walaupun pemerintah larang, itu adalah hal yang sensitif, mereka perlu mudik. Butuh tim packing. Ternyata ada freelance packer. Hah? Ada. Ini kok aplikasinya antara packer. Hah? Dan Koeco belajar apa? Berubah juga. Nanti kasih tahu Cimili. Nanti tahun depan kalau kayak gini lagi kekurangan karyawan. Bayangin kemarin dari 10 karyawan 6 pulang. Hanya sisa 4. Alhasil tidak usah di QC. QC itu di quality check. Karena memang udah pasti gak sempat. Belajar berubah, upgrading apa yang bisa dilakukan. Nah apa nih teman-teman? Anda sedang bekerja mau upgrade skill kah? Anda yang sedang berusaha mau expand kah? Nggak mungkin bisa akhir tahun itu akan pencapaian besar, tapi mohon maaf, nggak ada perubahan kecil yang kita lakukan sama sekali. Teman-teman, tadi poin pertama Koeco bilang, kita mau berubah harus ada alasan yang kuat. Koeco hari ini mau khususkan perubahan apa? Kita mau upgrade skill kita untuk menggenapi panggilan Allah di hidup kita. Mau khususkan itu, karena kan berubah ini luas banget. Berubah sikap, berubah apa. Tapi Koeco hari ini mau lebih karena gini,
Saya mau berubah, saya mau upgrade skill saya untuk menggenapi panggilan Allah dalam hidup saya. Ya, jadi yang Koico coba dari sebegitu luas, Koico khusus ini satu. Dan alasan saya mau berubah, saya mau upgrade skill saya, karena apa? Kata tadi Koico bilang alasan itu penting. Ya, Efesus 2 ayat yang 10. Bahwa ini kalau Yohanes 3 ayat 16 waktu bertobat itu ayat favorit. Makin kesini sepanjang perjalanan kehidupan ayat favorit saya salah satunya ini Efesus 2 ayat 10. Bunyinya seperti ini, mungkin teman-teman sering dengar kalau Koico sharing juga online mungkin dengar. Koico beberapa kali ngutip ayat ini bahwa karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuh, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Koico baca buku, padahal dulu, sorry to say, paling gak suka baca buku. Waktu bertobat, orang bilang harus baca Alkitab habis dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang gak mungkin, saya buku tipis aja gak suka baca, apalagi Alkitab. Kayaknya gak mungkin deh. 2005, kayaknya gak mungkin, tapi 2021, oh iya ya, kok bisa ya? Yang penting setia aja, oh waktu iya haus, baca, habis. Ya intinya perubahan kecil setiap hari kita do something, mau ngapain. Gak ada yang mungkin. Nah, balik lagi, alasannya tadi ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan ini berkata, berarti setiap kita pasti ada panggilan untuk kita berkarya di suatu tempat. Untuk kita berkarya di suatu bidang. Apa? Cari tahu. Tanya Tuhan, tanya penciptamu. Amin. Kalau kita, Tuhan tolong kasih tahu dong. Masa Tuhan gak kasih tahu? Karena Tuhan sudah taruh kita di bumi dan memperlengkapi kita dengan talenta potensi di dalam diri kita. Untuk apa? Supaya tujuannya tercapai di muka bumi. Masa abis itu jika manusia tanya ke penciptanya Tuhan gak mau kasih tahu? Simpel toh? Simpel. Koico pernah nanya gak? Nanya lah. Orang saya kerja serabutan waktu itu. Tuhan saya kerja di bidang apa? Pendidikan anak muda. Waduh, pendidikan dan anak muda. Maka waktu bekerja di bidang training, bikin usaha, training dan ada wedding pegang juga. Kok, tapi lu setahu gue trainingnya gak jalan? Iya betul gak jalan. Koico sampai tanya Tuhan, Tuhan kenapa di masa pandemi kau izinkan saya tidak training lagi. Lama banget dapetin, iya. Ada 2 bocah kecil yang mesti kau training. Siapa? Abigail dan Elisa. Mungkin banyak anak muda yang kalau saya training bla 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 bla. Tapi Tuhan siapin 2 jiwa pusaka Allah yaitu anak yang dititipkan. 2 wanita yang cute, yang lucu. Abigail Emily Lim dan Elisa Jennifer Lim yang mesti saya didik. Tuhan berikan waktu yang begitu banyak di golden age mereka 0 sampai 8 tahun untuk ketemu sama bapaknya langsung. Untuk diperkenalkan siapakah Bapa di sorga. Karyawan saya hampir semua muslim. Jadi kalau mau sholat silakan sholat. Jadi kalau lagi sholat anak saya keluar. Diliatin. Anak saya yang pertama ini tipenya mengkopi. Dan tiba-tiba di suatu sore abis bangun sore perlak dia ditaruh di lantai. Seret. Abis itu dia nungging. Astaga. Astagfirullahaladzim. Ebi ngapain? Hehe, sembayang. Kayak mbaknya. Hah? Enggak, kita sama Bapak. Aduh, sampai Tuhan berikan saya hikmat. Gimana kasih tahu sama nih anak bahwa kita berdoanya sama Bapak, nggak perlu nungging. Dan akhirnya nggak tahu dapat hikmat. Ebi, tapi mau nanya, kita panggil Tuhan kita siapa? Yesus, dia tahu. Yesus, oke. Dia adalah Bapak kita, betul. Oh ya, oke. Dan Papi mau nanya, kalau Ebi minta sama Papi, yaitu berdoa, perlu nungging nggak? Oh nggak perlu Papi. Nah itu. Anak umur 2,5 tahun gimana cara ngajarinnya, bedainnya. Dan nggak tahu kenapa Tuhan kasih hikmat. Nah makanya mendidik generasi muda ini ada 2 jiwa itu berharga banget Tuhan dititipkan. Mesti ketemu sama bapaknya. Karena kalau enggak ya kayak Koico dulu. Gue di abusement sama bapak gue dan gue sempat rusak. Puji Tuhan masih ada teman-teman rohani yang membawa saya ke jalan yang benar. Puji Tuhan. Perubahan apa teman-teman yang mau lakukan teman-teman? Tapi dimulai dari alasannya kenapa.
Saya tahu karena saya dipanggil Allah dalam bidang ini, maka saya mau berubah, saya mau upgrade. Karena kalau saya nggak upgrade, karena potensi yang tidak berubah jadi kompetensi, itu akan jadi useless. Nggak akan bisa berdampak di suatu bidang. Teman-teman, saya akan langsung aja bahas tentang upgrade skill kita untuk menggenapi panggilan Allah dalam hidup kita. Itu teman-teman mungkin sudah sering banget dengar tentang di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Nah, ini Koeco tidak baca semuanya, silakan nanti teman-teman baca di rumah. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang talenta. Ada 3 poin yang Koeco mau sharingkan yang berhubungan dengan ya ini berubah, komitmen untuk berubah. Berubahnya ngapain? Upgrade skill kita untuk menggenapi panggilan Allah dalam hidup kita. Panggilan Allah dalam hidup kita apa? Silakan masing-masing tanya sendiri sama Tuhan. Efesus 2 ayat 10 udah bilang, setiap orang pasti Tuhan sudah persiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Cari tahu yuk apa. Amin. Nah sekarang tentang, gimana sih value-value kebenaran firman Allah tentang upgrading skill ini. Tentang berubah. Tentang saya mau memperbaiki diri saya untuk mau merubah diri saya. Ada beberapa ayat di ada 3 poin. Ayat 15, ayat 21 dan ayat 29. Gue coba dengan cepat. Ayat 25, ayat 15 berbunyi seperti ini. Yang seorang diberikannya 5 talenta, tuh teman-teman overall udah tahu lah ya, kurang lebih cerita ini kan ya. Ya intinya nih perumpamaan dikasih talenta ada 5, ada 2, ada 1. Nah terus tuannya pergi, terbaik lagi. Yang 5 dikembangkan, dikelola. 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 dikubur. Nah ini ya ceritanya dan akhirnya tuannya balik meminta pertanggungjawaban. Ya intinya yang dikembangkan itu berbuat baik, dia berikan perkara yang lebih besar. Tapi yang disimpan, nggak dibuang, nggak dicuri, itu jahat di mata Tuhan. Nah ini ya, ayat 15 berbunyi seperti ini, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ada kata kunci, masing-masing menurut kesanggupannya. Teman-teman, jangan pernah iri dengan orang lain, pusing. Waduh dia multi talent ya, bisa main musik, bisa nyanyi suara bagus, bisa nge-MC. Aduh masa depan dia cerah. Saya cuma bisa apa? Saya cuma bisa berhitung. Saya cuma bisa kayak akuntansi bla 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 segala macam. Jangan pernah pusingin hidup orang lain tapi kau asal yang walaupun Tuhan cuma kasih 1 menurut kesanggupannya. Nggak usah pusing sama orang lain. Karena yang multi talent pun tapi kalau nggak pernah dipertajam, 1 pun akan kalah sama 1 orang yang dengan 1 talenta tapi begitu tajam. Betapa sekarang banyak orang butuh konsultan kok. Betul nggak? Konsultan kerjanya apain? Konsultan pajak khusus ya. Teliti banget. Dihitungin apa segala macam. Kalau Koeco, aduh, bener-bener gak bisa. Ini beda orang gak apa-apa, gak usah dipaksa. Yang pertama menurut kesanggupannya, kita gak perlu iri dengan orang lain. Kok Tuhan ngasih dia multi talent ya, talentanya banyak. Bukan kita bilang gini, makanya dikasih 1 sih, makanya salah. Apakah Tuhan tuntut yang 1 jadi 10? Enggak, yang penting dikembangkan. 5 jadi 10, 2 jadi 2, Tuhan gak bilang yang 5, ini yang 10 lebih baik dibanding 4, enggak. Yang penting dikembangkan. Dikembangkan di sini bukan berarti kita tambah-tambahin talenta Kak. Tapi kita tajam dan akhirnya berbuah bagi orang sekitar, itu maksudnya. Itu poin pertama, gak usah pusing dengan talenta saya, talenta orang lain. Tajamlah dengan dirimu sendiri. Berubahlah, upgrade lah diri sendiri. Amin. Yang poin yang kedua adalah di ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang udah bilang, saya udah tahu kok, setia pada perkara kecil akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Orang ngambil kesimpulan, jadilah orang yang setia dan bertanggung jawab. Puji Tuhan. Tapi Koeco coba lihat dari sudut pandang yang seperti ini. Koeco kayak ada 1 kalimat gini. Promosi dari Tuhan
itu adalah akan terjadi di hidup kita. Waktu kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Saya ulangi ya. Kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Mana nih saya ngalamin janji Tuhan dalam hidup saya, dalam bidang pekerjaan, dalam bidang berkarya. Mana nih saya gini-gini aja. Mungkinkah kita belum siap dalam hal setia dan bertanggung jawab. Waktu promosi itu datang, didapatilah kita belum siap. Teman-teman di masa pandemi ini, Koeco melihat ponakan yang masih SMP, memang dia sekolah di Penabur. Wah, dalam hal akademis tugasnya banyak, tetapi karena dia tidak pergi pulang sekolah, ada waktu transportasi, tahu Jakarta itu macetnya kayak apa kan? Dia bisa saving time 2 jam setiap harinya. Dan apa yang dilakukan, ada 2 nih ponakan, sama wanita. Yang satu suka menggambar. Kita jangan iri, oh dia mah enak dibeliin iPad yang buat gambar. iPad buat itu buat apa? Tapi dia pakai buat mengasah menggambarnya dia. Dia mulai bikin kayak komik-komik gitu. Yang satu lagi, dia sukanya makan. Dia suka makan, tapi dia belajar untuk bikin masakan. Bikin pastry. Wah sekarang Koeco Cimili agak berkurang untuk jajan. Kenapa? Karena tinggal bilang, Kyoko tolong bikinin ini dong, enak nih. Tolong bikinin croissant kayak di Monsieur Spoon. Monsieur Spoon di Bali ada, tapi udah buka di Peak. Tapi dia bisa bikin sendiri. Ngerti gak? Di masa seperti ini justru adalah kesempatan yang berharga untuk menyiapkan dirimu. Karena apa? Nanti pas bekerja, saya sih jujur aja. Itu pelajaran akademis sebagian besar bisa dibilang kagak dipakai. Tapi skill yang akan dipakai. Kan dibilang aduh saya gak ngapa-ngapain bosan nih. Upgrade lah dirimu. Media itu sangat terbuka lebar banget. Cari tahu apa yang mau kau cari tahu. Kok tapi saya belum tahu nih panggilan. Ya udah gak apa-apa deh. Yang penting bergerak dulu. Waktu kau bergerak rasanya gak pas, rasanya Tuhan gak buka jalan, berarti bukan itu. Coba lagi yang lain. Ya pasti ada perubahan demi perubahan yang dilakukan. Sampai akhir tahun kita tahu kita sudah bergerak. Jangan cuma di tempat doang. Amin. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi adalah potensi yang saya mau bilang walaupun cuma satu gak usah iri sama orang lain. Potensi ubahlah jadi kompetensi dalam dirimu. Mau berapapun itu talentanya. Yang kedua ini adalah promosi dari Tuhan adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Kesempatan Tuhan akan berikan tapi pertanyaannya kita sudah siap apa belum. Yang ketiga Matius 25 ayat 29. Ingat ya tadi ayat berapa tuh? 15, 21 dan ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, ini poin ketiga. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Teman-teman maksudnya apa sih? Kalau dia nggak mempunyai sikap untuk mengembangkan, maka potensi itu akan diambil dari intinya sia-sialah. Dia meninggal dalam hal kesia-siaan. Tapi waktu dia punya sikap untuk mengembangkan, mengelolanya, makanya Tuhan akan percayakan lebih lagi. Sama nih dilakuin. Punya sikap untuk mengembangkan, punya sikap untuk komitmen untuk berubah. Maka Tuhan akan percayakan lebih lagi. Kalau Koeco coba nangkep adalah, kalau Koeco rangkum jadi satu kalimat adalah stagnasi adalah musuh besar dari perubahan. Do nothing itu adalah musuh besar dari perubahan. Teman-teman bilang, kita bisa menyelamatkan dunia kali ini dengan cara di rumah aja. Seringkali kata di rumah aja akan membuat kita pasif di kamar aja, sorry to say, cuma scroll doang. Instagram kek, TikTok kek, dia cuma ngeliatin. Tapi do nothing, wasting time. Masih mending teman-teman cari tahu apa kek tentang make up. Oke cari tahu, oh ya Anda nge-scroll media sosial untuk apa? Untuk upgrade, habis itu dicoba. Itu puji Tuhan. Tapi kalau cuma jadi konsumennya doang, wah barang ini bagus, beli. Itu media marketing banget tuh, beli, tapi kita nggak menghasilkan.
Terus kita bilang, aduh Tuhan kenapa hidup gue gini-gini aja. Ya balik lagi, ya karena kita gak berubah. Jadi jangan, ini poin yang ketiga yuk. Jangan sampai kita, kok saya tidak berbuat dosa kok. Ya tapi kau stagnasi, diam-diam aja, do nothing. Itu adalah musuh besar dari perubahan. Yuk teman-teman, di waktu yang singkat ini, di hari ini, cari tahu dulu tuh alasan kita mau berubah apa. Karena kita tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya apa. Dan selanjutnya poin-poin tentang perubahan sudah disampaikan. Yuk mari kita praktek firman yuk. Yuk kita ubah, yang kita sadar diri saya cuma ada satu talenta. Ubah dari potensi jadi kompetensi. Amin. Gak usah iri sama orang lain. Yang kedua, ayo siapin diri. Karena nanti pas kesempatan dari Tuhan datang, kita ditemui sudah siap. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, waktu kita terus berjalan, pastikan kita tidak stagnan. Tidak berdiam diri. Saya bilang ini bukan berarti gini ya, oh berarti kita jangan berdiam diri di dalam Tuhan. Bukan, itu beda. Berdiam diri di dalam Tuhan itu adalah menyamakan frekuensi Tuhan saya harus kemana. Itu ada tujuannya. Berdiam diri sini adalah do nothing. Gak ngapa-ngapain, bahkan mengkonsumsi sesuatu, jadi konsumennya doang, konsumtif doang. Tapi gak ada upgrade perubahan dari diri sendiri. Sebelum tutup dalam doa ada satu firman Tuhan yang ini selalu mengingatkan saya selalu untuk apa yang harus saya lakukan dalam hal berubah. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Konteksnya waktu itu memang Paulus sedang berdebat sama orang percaya yang dari Yahudi dan yang non Yahudi tentang makanan persembahan berhala. Daripada perdebatan di area abu-abu, dia kasih tahu itu. Yang intinya adalah berguna dan membangun gak? Teman-teman yuk, apakah ini berguna buat saya dan membangun orang lain? Waktu saya buka dengan media sosial saya, apakah itu berguna buat diri saya dan membangun buat orang lain sepanjang perjalanan itu. Mungkin ini bisa menjadi tuntunan buat kita untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Amin. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Di waktu yang singkat ini kami dengar firman Tuhan tentang berubah. Kalau komitmen untuk berubah berarti adalah suatu komitmen, suatu janji dari diri kami untuk terus melakukannya. Kami mau melakukan perubahan itu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau tuh baik banget udah siapin panggilan yang terbaik dalam hidup kita. Dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan kami mau mengejarnya Tuhan. Kami gak mau gini-gini aja. Kami mau melakukan perubahan walaupun kecil setiap harinya Tuhan. Sampai menuju kepada panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memberikan diri kami kesempatan untuk merenung sejenak. Hal apa yang harus kami ubah. Teman-teman coba merenung sejenak sekarang. Sampai hari ini, apakah ada sesuatu hal yang mau kau ubah di dirimu? Dalam hal studi kah? Dalam hal menjaga kesehatan diri kah? Dalam hal mengelola keuangan kah? Dalam mengelola hubungan kah? Yuk ambil waktu sejenak saat ini. Teman-teman yang online, yang nonton secara online. Tenangkan dirimu. Biarkan Roh Kudus yang berbicara. Mungkin Roh Kudus saat ini akan ingatkan. Hey, kau perlu berubah dalam hal ini. Nah. Berubahlah teman-teman. Kita jangan mau lewati nanti tahun 2021. Jangan teman-teman bilang ini sekarang bulan Mei 2021 masih jauh. Teman-teman akan kaget tiba-tiba tersadar sudah di akhir 2022 malah. Dan teman-teman do nothing. Jangan teman-teman. Roh Kudus berbicaralah bagi setiap kami. Dan teman-teman ambillah komitmen untuk berubah. Mulai hari ini yuk. Lakukan mulai hari ini apa yang bisa dilakukan. Mungkin 1 hal, 2 hal, 3 hal. Lakukan dengan komit teman-teman. Dan percaya itu akan mendatangkan berkat buat hidupmu. Dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarmu.
Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang adalah penolong kami Tuhan. Engkau Allah yang akan terus berbicara menuntun kami Tuhan di hidup kami masing-masing Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Ke arah Engkau Tuhan, menjadi serupa dengan karakter Kristus. Semakin mengarah kepada panggilan Allah yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik dan sangat ramah baik. Yang selalu mau memegang hidup kami dan mau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam pimpinan-Mu selalu ya Tuhan. Biar kami selalu berada di dalam kasih-Mu, anugerah-Mu selalu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang berkuasa kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini ya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus cek juga di video kita yang lain, itu ada konten-konten yang lainnya yang semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah!